Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah, Kiai, ini masih terkait syirik, Kiai. Syirik, ya. Benarkah dosa syirik itu tidak bisa diampuni apabila kemudian seorang Muslim melakukan perbuatan yang mengarah ke arah syirik begitu ya, Kiai? Artinya apakah dia akan masuk neraka selamanya begitu, Kiai? Iya, kalau dia tidak bertobat dari kesyirikan itu. Jadi kalau orang ada yang terjerumus kepada kemusyrikan, tapi dia tetap beragama Islam. Dia tetap pada akhirnya mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia terjerumus dalam hidupnya ini pernah meyakini benda-benda tertentu dengan apapun yang kita jelaskan tadi dalam konteks kemusyrikan. Maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah sebatas pertaubatan dia. Tetapi yang tidak diampuni, kalau dia sampai meninggal, dia tetap ada pada kemusyrikan itu. Maka itu yang dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kalau dia menjatuh pada dosa syirik sampai meninggal, dia ada dalam kemusyrikan kepada Allah. Jadi ini yang berbahaya, kemusyrikan yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, tanpa ada kesadaran bahwa itu adalah dosa yang menjerumuskan dia kepada kemusyrikan. Oke, nah mungkin harus diingatkan kembali yang mengarah kemusyrikan itu seperti sama apa kan Mbak misalnya? Eva? Sama misalnya dengan orang yang berganti agama. Orang yang berganti agama itu kan jatuh kepada kemusyrikan, dia namanya murtad. Tapi kalau kemudian dia masuk Islam lagi, itu dimaafkan. Tetapi ada batasannya. Mayoritas ulama mengatakan yang kelima kali sudah tidak dimaafkan. Sekalipun ada orang yang mengatakan selama dia kembali kepada Islamnya, maka kemungkinan pintu taubat itu tetap terbuka. Tetapi artinya ini harus hati-hati, ya. Ini bukan dosa yang sederhana. Apa di antara kemusyrikan itu? Selain meyakini ada benda-benda memiliki kekuatan seperti Allah, atau beribadah kepada Tuhan selain Allah, sekalipun dia beribadah kepada Allah. Nih misalnya saya sholat, tapi kemudian ada ritual agama lain yang berkaitan dengan penghambaan kepada Tuhan mereka, saya ikut dalam ritual itu, maka saya jatuh dalam kemusyrikan. Gitu loh. Walaupun saya tetap dalam keadaan muslim. Misalnya ada tata cara ibadah agama lain yang berkaitan dengan hubungan antara hamba kepada Allah. Ketentuan ritualnya dikerjakan oleh agama lain. Saya kemudian mengikuti pakaiannya, mengikuti gerakannya, meniru ritual itu, maka saya jatuh ke dalam kemusyrikan. Gitu loh. Artinya apa? Ini yang paling penting. Berdoa bersama itu dalam fatwa banyak ulama itu dihindari. Tetapi kalau saling mendoakan boleh. Misalnya nih, negara kita negara Pancasila. Negara ini mengakui keberagaman beragama. Maka kemudian pemerintah mengatakan, ayo doakan Indonesia. Maka saya sebagai muslim berdoa, ya Allah jadikan Indonesia ini negara yang adil, makmur, gemah, jipah, roh, jinawi. Bahasanya begitu. Mbak Eva sebagai muslimah mengamini doa saya. Kalau kemudian pada sisi yang berbeda, saya mendengar doa agama lain yang bermunajat kepada Tuhannya yang berbeda dengan Tuhan yang saya yakini. Kemudian saya amin dalam artian seolah-olah menyetujui bahwa itu bagian dari doa. Itu bisa terjerumus kepada jurang kemusyrikan. Maka saya kalau di satu tempat yang beragam agamanya, kalau saya disuruh memimpin doa, saya juga menghargai agama lain. Saya katakan yang muslim mengamini doa saya, yang non muslim bisa melakukan dengan ritual yang ditentukan oleh agama masing-masing. Mereka keluar dari ruangan atau mengambil pojok ruangan berkelompok dan berdoa dipimpin oleh salah seorang di antara mereka. Saya tidak pernah merasa tersinggung loh, bahwa mereka tidak menghargai agama saya. Justru mereka menghargai agama saya. Dikatakan inilah perbedaan antara agama. Tidak berarti saya bermusuhan, tetapi tidak boleh saling mengaminkan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan yang berbeda dalam pandangan setiap agama. Oke, semoga ini bisa mencerahkan kita semua ya Kiai dan lebih berhati-hati. Nah Kiai, selanjutnya ini
masih terkait soal, masih ada kaitannya begitu ya dengan Iya. musyrik. Ini pernikahan beda agama, Beda agama, Kiai ya. iya. Apakah kemudian diperbolehkan Iya. menikah beda agama? Misalnya laki-lakinya adalah muslim, Iya. kemudian perempuannya Iya. non muslim, Iya. ataupun Dibalik, sebaliknya. iya. Nah, itu apakah boleh Ya, sebetulnya, Kiai? memang ada perbedaan pandangan di dalam fikih terkait dengan lelaki muslim yang menikah dengan perempuan non-muslim. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan. Tetapi di Indonesia, menurut kompilasi hukum Islam di pasal 44, itu memang tidak dibenarkan. Secara aturan perundang-undangan di Indonesia, secara fatwa, majelis ulama, kajian baik di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, terkait dengan nikah beda agama, kecenderungan mayoritas mengatakan tidak boleh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan moderasi beragama yang mengajarkan toleransi? Toleransi umat beragama. Mbak Eva, obat itu harus dikonsumsi dalam kondisi tertentu. Tidak semua orang bisa mengkonsumsi obat yang sama. Karena boleh jadi tubuhnya berbeda. Sama dengan ini. Ketiga, rumah tangga, itu yang dilihat bukan toleransi antar umat beragama. Bukan bangunan besar rumah Indonesia. Tetapi bangunan kecil rumah tangga. Yang di situ berkumpul suami istri. Yang bertujuan memiliki anak keturunan. Hidup bersama, memiliki visi dan misi. Tentu yang paling pokok pada seseorang itu kan aspek agamanya. Saya nanti akan hidup dengan istri saya yang berbeda agama. Boleh jadi pada aspek ini saya bisa menjaga toleransi. Tapi tentu naluri dan fitrah semua manusia. Saya sebagai muslim yang baik itu menginginkan anak-anak saya bersujud kepada Allah dan beragama sama dengan saya. Nasrani yang baik pasti menginginkan anak keturunannya itu beribadah ke gereja. Oleh karena itu dalam bangunan rumah tangga yang harmonis, ini namanya ya kesetaraan. Ini kan menjadi pertimbangan Mbak Eva. Jangankan soal agama, status sosial saja itu sering mengakibatkan rumah tangga itu tidak harmonis. Latar belakang ekonomi yang berbeda, pendidikan, wawasan, apalagi sesuatu yang paling esensi dalam hidup manusia terkait dengan masa depannya di akhirat. Maka ulama ketiga atau kemudian diaminkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak membenarkan di KUA itu tidak bisa dilakukan pernikahan secara negara kalau berbeda agama. Kenapa? Untuk menjaga harmonisasi. Kalau nanti anaknya ikut bapaknya, anaknya ikut ibunya, itu kan menjadi berbeda. Bagaimana kalau di meja makan? Mungkin waktu pengantin baru itu bisa saling menghargai. Tapi seiring perjalanan waktu nanti soal manis dan pedas saja bisa jadi ramai di meja makan. Bagaimana kalau kemudian itu unsur ketuhanan? Jadi di sini sebenarnya tidak ada kait mengaitnya dengan toleransi antar umat beragama, tetapi untuk mewujudkan manusia Indonesia yang paham dan mengerti dengan agamanya, perlu dibangun pendidikan agama yang moderat di masing-masing agama. Ketiga keyakinan agama ini melarang pernikahan beda agama. Dan ini Mbak Eva ya, sebetulnya kita tanyakan kepada semua orang yang beragama, itu sama kok jawabannya. Bahwa pernikahan yang diberkati oleh masing-masing orang, ya oleh masing-masing. Saya pernah bertanya kepada teman saya yang Nasrani, pasti dia berharap pasangannya juga seiman. Saya juga begitu, anak-anak saya, anak keturunan saya. Ini sebetulnya sesuatu yang menjadi fitrah manusia. Kalau tidak diramaikan, itu nggak akan jadi pertentangan. Misalnya nih, kita ingin masalah ini betul-betul menjurus kepada manusiawi. Bahkan kadang-kadang, jangankan berbeda agama, berbeda suku aja nggak mudah diterima kok. Ada orang bilang, anaknya, bapaknya bilang, nak pokoknya kalau kamu nikah sama orang kampung kita aja lah, yang sukunya ini, jangan sama yang sukunya itu. Nanti waktu akad nikah, ketika berbeda budaya Mbak Eva, itu kadang-kadang saling nengok kok gini ya, biasa itu di budaya itu memang begitu, terkejut-kejut kita. Bagaimana kemudian ketiga itu menyentuh hal yang paling privasi dalam hidup manusia, ketuhanan dan keagamaannya. Oke, nah bagaimana kalau kemudian kalau
misalnya pernikahannya sudah terjadi dan sudah punya anak. Iya. Apakah ini tidak sah artinya, Kiai? Iya, pernikahannya memang tidak sah sedari awal gitu loh. Nah, untuk memperbaikinya itu ada jalan kan. Tetapi kemudian ini tidak kemudian dipertentangkan kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya sudah menjadi muslim dan anak-anaknya sudah menjadi muslimah, dampak dari pernikahan yang salah memang ada urutan hukumnya kan. Kalau ini tidak sah maka bapaknya tidak boleh menjadi wali kan. Nah, tetapi kemudian tidak kita katakan bahwa anak-anak ini sama dengan anak-anak zina, perilakunya, punishment yang berlebihan. Enggak lah, mereka kita terima di masyarakat. Ketika mereka kemudian mengubah pola pikirnya, mereka kemudian menikah, yang muslim dengan muslimah, kan gitu, yang muslimah dengan yang muslim. Mungkin ada yang kemudian memilih ikut salah satu agama dari orang tuanya, menikah dengan seagama. Itu kita hormati sebagai kemanusiaan. Tetapi secara konsep kita katakan ini lahir dari pernikahan yang salah. Oke, baiklah, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.